Shalom adik-adik sekalian yang ada di rumah. Lause berharap kalian semua tetap semangat dan sehat bersama papa mama kalian dan semua keluarga yang ada di rumah. Masa pandemi ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersemangat beribadah. Sekalipun masih belum bisa berkumpul di gereja, namun Tuhan Yesus lewat rohnya selalu hadir di manapun dan memberi kita sukacita dalam beribadah. Benar sekali Lause Sutikno. Tidak ada keadaan apapun yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kasih-Nya, kehadirannya terus kita bisa alami dalam situasi dan dimanapun kita berada. Baik, Lause Yodi. Yuk kita ajak adik-adik menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan dengarkan panggilan ibadah kita hari ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus, pencipta dan penebus yang telah menyelamatkan kita, memberi kita hati baru oleh Roh Kudus untuk selalu bersyukur dan memberi kita kerinduan untuk menyembahnya. Untuk itu, mari anak-anak kita nyanyikan satu pujian, Ku dicipta mulia. Dicipta mulia, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan, ku dirancang tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Dicipta mulia, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan, ku dirancang tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib kejadianku, sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu, menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Kau telah bimbing kami untuk
beribadah meskipun melalui online Tuhan. Bimbing anak-anak kami Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka juga selalu rindu akan Engkau Tuhan, rindu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbing anak-anak kami Tuhan, biarlah ibadah online ini bisa berjalan dengan lancar hanya atas bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lose Yodi, Ya, waktu kecil dulu ingat nggak cita-cita Lose Yodi ingin jadi apa? cita-cita saya banyak loh Sutikno. Salah satunya pengen jadi seorang tentara yang bisa bawa senjata. Dor dor dor. Nah, ternyata sekarang Tuhan pimpin Lose Yodi jadi tentaranya Tuhan. Iya loh Sir. Senjatanya bukan pistol tetapi Alkitab sebagai kebenaran Allah yang memimpin orang berdosa datang pada Kristus. Bener nih loh Sir. Sekarang kita semua yang percaya kepada Kristus dijadikan sebagai laskar Kristus. Musuh kita bukan lagi teman-teman kita yang ada di sekolah, bukan lagi kakak adik kita, teman-teman tetangga kita, bukan lagi loh Sir. Tetapi musuh kita adalah kuasa si jahat yang sudah dikalahkan oleh kemenangan kebangkitan Kristus. Yuk kita ajak adik-adik di rumah nyanyikan pujian Laskar Kristus dan ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Loh Sutikno, kalau kita sudah diselamatkan, terus ngapain ya kita ini Loh Sutikno? Apakah yang harus kita lakukan sebagai bagian dari keluarga Allah? Tentunya Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang tidak lagi menggunakan tubuh kita untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Nah, terus apa dong Lause yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Dia? Lause Yodi dan semua adik-adik di rumah harus belajar berkarya dan melayani Tuhan sesuai talenta dan kemampuan kita bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, contohnya Lause nih, apa tuh? Bagaimana caranya dan apa yang mesti kita lakukan? Belajar sungguh-sungguh itu salah satu karya kita jika masih sekolah. Oh, gitu. Membantu orang tua di rumah, beribadah dan berdoa,
dengan setia dan perbuatan baik lainnya yang bisa memuliakan Tuhan. Wah, bener juga loh Sutikno. Untuk itu, yuk adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita akan memuji Tuhan. Bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik sekalian di rumah, Tuhan tentunya senang ketika kita telah memuji Tuhan dengan sukacita. Saatnya kita persiapkan hati kita dan kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Halo, salam adik-adik. Bagaimana kabar kalian?
Wah, Sobat senang sekali bisa menyapa kalian dan kita akan bersama-sama belajar yuk mendengar cerita firman Allah yang tentunya pasti juga menarik hari ini. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kan kita berada dalam sebuah rumah, dalam keluarga kita, dan lebih banyak aktivitas di rumah, apalagi hujan-hujan nih. Nah, sebelum Lose cerita firman Allah, Lose ingin tanya kepada kalian, apa yang kalian butuhkan sebagai anggota keluarga saat ini banyak hujan, suasananya dingin nih. Nah, kira-kira kalau pas lagi kedinginan, mau tidur, mau bobo, ini apa yang kalian butuhkan? Apa? Wah iya, selimut. Kita selimutin supaya apa? Hangat. Bener. Nah, kalau pas ingin memeluk sesuatu yang lembut, biasanya temen bobo ini apa nih? Biasanya cewek-cewek apa ini coba? Oh iya ini, yaitu apa? Wah, boneka kita dipeluk dengan lembut nih. Iya, siapa yang suka? Nah, kalau kita haus nih, lagi setelah online, apa yang kalian butuhkan pada saat kalian haus? Wah, tentunya harus minum banyak-banyak air putih atau minum sesuatu yang manis yang sehat. Nah, adik-adik, tapi kalau kita pas lagi lapar nih, waduh, hujan-hujan seringnya lapar nih. Nah, apa yang kalian butuhkan? Nah, makanan biasanya apa ini? Wah, biskuit ya. Betul, iya, betul adik-adik. Nah, tapi kalau kalian pingin, aku ingin melihat gambar, aku ingin dengar cerita ini sebelum bobo. Nah, apa yang kalian butuhkan? Biasanya papa mama mengambil sebuah buku cerita seperti itu. Nah, banyak sekali yang kita butuhkan. Nah, sekarang adik-adik, langsung mau tanya, apakah kalian pernah kehilangan sesuatu yang kalian sayangi untuk sementara waktu saja? Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian ya? Kalau Kesa? Kalau Reta? Kalau Henok? Wah, benar. Iya, pasti akan sedih. Pasti akan kecewa. Bahkan mungkin Pauline nangis nih karena kehilangan bonekanya atau kehilangan sesuatu. Waduh, selimutnya lagi dicuciin mamanya. Aduh, selimutku mana kesayanganku. Nah, pasti kita akan merasa sedih, kecewa, bahkan mungkin ada yang marah nih ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, yang selalu ada dekat dengan kita. Nah, adik-adik, cerita hari ini kita akan belajar tentang pribadi, tentang seorang yang sangat kita butuhkan. Nah, ini adalah penolong istimewa bagi kita sebagai anggota keluarga Allah yang benar-benar kita butuhkan. Nah, penolong istimewa ini tidak pernah tersesat, tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama kita, memberi kita kekuatan, tapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Nah, siapa ya? Nah, penolong istimewa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran saat ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita firman-Mu. Bantulah kami lewat Roh-Mu untuk mengerti. Lalu dimampukan untuk menyampaikan cerita ini dengan jelas. Dan kami semua mengerti. Dan kami percaya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Kristus, sekarang lo semua tanya, di mana kita bisa belajar tentang Roh Kudus ya? Apa ini? Betul, Alkitab. Lo semua bacakan. Yuk, baca bersama-sama, semua Alkitabnya dibuka di rumah dengan Lose Yohanes 14. Lose bacakan Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Nanti pada ayat 26 kalian baca bersama-sama Lose. Oke? Sudah? Ya, Lose bacakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sebelum ayat 26, langsung baca ayat 16 dulu.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yuk, ayat 26. Semua simak ayat 26. Oke, Alkitabnya sudah dapatkan. Yuk, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang kita lakukan. Firman Allah katakan berbahagia kita. Nah adik-adik, kalau minggu lalu nih kita belajar tentang Tuhan Yesus yang menjaga kita semua sebagai kawanan domba kita semua, dan Yesus adalah sang gembala, kita dimilikinya. Ketika menjadi keluarga Allah, Yesus menjaga kita, Yesus menyertai dan memelihara kita. Nah, hari ini kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus dari surga kepada kita orang-orang yang percaya, kita sebagai keluarga Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitakan tugas utama kepada murid-muridnya ketika dia turun dari surga. Kalau semua tanya lagi, Yesus dari mana? Dari dunia? No, Yesus dari surga. Nah, waktu itu dia mengumpulkan murid-muridnya. Ia hampir menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Untuk apa? Yesus berkata bahwa ia akan menderita mati di atas kayu salib. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia akan kembali kepada Bapa di surga. Waktu dia disalibkan, dia mau mengampuni, menanggung dosa kalian, dosa orang berdosa. Dan dia setelah selesai tugasnya, dia akan kembali ke surga. Tapi dia akan menyediakan tempat untuk semua keluarga Allah. Untuk siapapun yang percaya kepada dia. Nah adik-adik, murid-murid Yesus pada saat itu sedih. Merasa khawatir. Aduh, bagaimana ini Yesus mau meninggalkan aku, meninggalkan kita semua. Nah, saat mereka ketakutan, mereka kecewa, mereka sedih karena akan ditinggal oleh Yesus, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapakku, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Nah, Yesus mengatakan bahwa aku pergi atau kembali kepada Bapa di surga justru akan menyediakan tempat bagimu, dan kelak kita akan bersama-sama tinggal dengan aku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ketika Yesus kembali ke surga, Yesus menyediakan tempat untuk murid-murid, untuk kita. Dan kita akan bersama-sama tinggal dengan Yesus selama-lamanya. Di mana? Di surga. Yes. Nah adik-adik, kemudian Yesus mengatakan pada saat itu, aduh, bagaimana sekarang kalau engkau meninggalkan aku, kata murid-muridnya, siapa nanti yang akan mengajar kita? Siapa nanti yang akan menguatkan kita saat kita lemah? Siapa yang akan menjaga kita? Siapa yang akan mengingatkan pengajaran-pengajaranmu Yesus? Siapa yang akan menghibur waktu aku sedih? Wah, pada saat itu murid-muridnya mungkin komplain, sedih, kecewa. Dia takut kehilangan, mereka takut kehilangan Yesus. Nah, Yesus menjelaskan dengan penuh kasih. Dia berkata begini, Allah Bapa bersama dengan aku. Allah Bapa melalui namaku akan mengutus Roh Kudus kepada kalian semua. Nah, pada saat itu mereka mendengar tentang bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus saat Yesus harus pergi. Ingat adik-adik, saat Yesus harus pergi, saat Yesus harus kembali kemana? Ke surga. Yes, Yesus mengingatkan, jangan sedih, jangan takut. Roh Kudus diutus oleh Allah Bapakku bersama dengan aku ketika aku sudah di surga, akan menjadi penolong kalian, akan menjadi penghibur kalian, akan menguatkan kalian. Nah adik-adik, siapa Roh Kudus? Nah ingat, perhatikan, Roh Kudus adalah
pribadi Allah. Sekali lagi, siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah pribadi Allah ketiga Tritunggal. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu juga adalah Allah. Nah, Roh Kudus mengingatkan firman Kristus yang sementara diajarkan murid-murid. Roh Kudus juga akan tinggal di hati murid-murid, di hati kita juga. Tinggal beserta selama-lamanya, tidak lagi meninggalkan setiap murid-muridnya, termasuk kita keluarga Allah. Roh Kudus juga menjadi penolong pada saat kita mengalami kesedihan atau kesusahan, dia menghibur kita. Nah, adik-adik, murid-murid pada saat itu harus percaya, dan kita juga harus percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberi hati baru saat ini kepada kita. Supaya apa? Taat firman Tuhan, mau belajar mengasihi Tuhan Yesus sebagai anggota keluarga Allah. Nah, adik-adik perhatikan, Roh Kudus adalah anugerah Allah yang sangat istimewa. Yuk katakan sama-sama dengan Lose. Roh Kudus adalah anugerah yang sangat istimewa. Roh Kudus adalah anugerah istimewa dari siapa? Roh Kudus adalah anugerah yang sangat istimewa dari Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Dia, adik-adik, pribadi Roh Kudus itu tidak dapat kita lihat. Tidak dapat kita lihat di mana ya? Tidak dapat kita raba. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak memiliki tubuh seperti kita. Nah, tapi Roh Kudus hidup di hati kita supaya kita menjadi keluarga Allah. Roh Kudus hadir, Roh Kudus bisa mendengar, Roh Kudus bisa merasakan kesedihan kita, Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi Roh Kuduslah yang membuat Lose dan kalian percaya kepada Tuhan Yesus, mengerti saat belajar firman Tuhan Yesus. Perhatikan, jadi Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar kita untuk sungguh-sungguh aku mau dengar firman Tuhan Yesus dan juga mengingatkan apa yang Yesus ajarkan lewat firman Allah. Roh Kudus juga menghibur pada waktu kita sedih, pada waktu kita sendiri, misalnya papa mama, misalnya pergi ke satu tempat dan kita harus pada saat itu sendiri. Nah, Tuhan lewat Roh Kudus akan menghibur dan membuat kita menjadi anak-anak yang kuat, bukan menjadi anak-anak yang lemah. Nah, adik-adik, dia Roh Kudus membantu untuk mengingat nih firman Allah. Contoh nih, pada saat online, guru sudah bilang jangan menyontek, jangan melihat buku. Wah, guru kan nggak lihat saat ulangan nih. Nah, pada saat kita tergoda mau nyontek, Roh Kudus mengingatkan, jangan, itu berdosa. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus di hati kita. Pada waktu malas doa nih, mau enggan baca firman Allah, Roh Kudus mengingatkan, ayo baca firman Allah, ayo berdoa supaya iman kita kuat, supaya kita belajar bergantung dengan Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan juga pada saat kita tiba-tiba menghadapi sesuatu dan firman Allah mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Allah, atau kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang jahat. Misalnya ketika temannya berkata kotor, Roh Kudus mengingatkan jangan ikut-ikutan. Dalam hati kita dibawa. Pada saat teman-teman sombong nih nilainya bagus, kita diingatkan Roh Kudus, jangan sombong, rendah hati. Pujilah Allah, muliakanlah Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membantu Lose, membantu kalian untuk apa? Untuk TAAT. Apa TAAT? Taat melakukan firman Allah. Contoh misalnya, taat melakukan firman Allah itu apa, Lose? Nah, sekarang Lose mau tanya nih sama Samuel. Contoh melakukan firman Allah apa? Hah? Kalau di rumah? Iya, menghormati orang tua, nurut orang tua, good misalnya. Contoh lagi, melakukan firman Allah apa ini? Apa? Malas belajar, itu melakukan kehendak Allah atau justru membuat Allah sedih? Malas belajar. Oh betul, membuat Allah sedih. Justru kehendak Allah adalah membuat kita
giat belajar, sungguh-sungguh belajar untuk masa depan kita. Sekalipun saat ini masih COVID, masih pandemi, kita belum bisa belajar di sekolah. Nah adik-adik, bukti kita keluarga Allah, Lose keluarga Allah, kalian keluarga Allah sebagai murid-muridnya adalah kita mengasihi Yesus. Bagaimana saya bisa mengasihi Yesus? Kita belajar melakukan firman Tuhan, itu adalah kehendak Allah. Nah adik-adik semua, sekali lagi, Roh Kudus juga memberi kita buah hidup yang baru. Dulu kalau suka jahat, dulu suka jahil, dulu suka malas, dulu suka membangkang, memberontak orang tua. Nah, Roh Kudus dulu suka pelit sama adik, sama kakak. Nah, dulu suka murung saja. Dulu, bawaannya marah-marah saja. Nah, coba sekarang kita baca. Langsung mau tanya, sekarang bersama-sama baca Galatia 5 ayat 22a. Galatia 5. Yuk, buah-buah roh itu apa aja ya? Nah, ini Roh Kudus memberi kita buah hidup baru sebagai keluarga Allah. Yuk baca dengan Loses bersama-sama Galatia 5 ayat 22a. Nah, 22, 23 bolehlah semuanya ya. Tapi ayat hafalan cuma 22a. Oke? Galatia 5 ayat 22. Oke, ya lo semua baca ya. Nah, di mana ini Galatia? Oh iya ini. Galatia 5 ayat 22. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kalau Roh Kudus memberi kita buah hidup baru nih. Dulu suka murung, dulu suka marah-marah, dulu suka egois. Sekarang kita harus hidup di dalam buah Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus ada di hati kita, maka menghasilkan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yuk, sekarang kita akan membaca ayat hafalannya Galatia 5 ayat 23a. Ya, sekarang katakan bersama-sama Galatia 5 ayat 23a. Oke? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Gampang kan? Coba sekarang adik-adik bersama Lose sekali lagi. 2, 3. Tetapi buah roh, sekali lagi. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sekarang adik-adik sendiri. Lose tunggu. Oke, good. Ya, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, sekarang Lose mau nantang firman Tuhan, cerita firman Allah ini, menanyakan kepada kalian semua, siapa anak-anak, siapa adik-adik yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus saat ini? Coba sungguh-sungguh, siapa yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus, tinggal di hatinya, dan Roh Kudus mau memimpin kalian tiap hari? Siapa? Siapa yang mau dipimpin Roh Kudus? Puji Tuhan, angkat tangan semua. Oke, puji Tuhan. Nah, untuk apa? Supaya kita taat, supaya kita kuat, supaya mau diajar dan diingatkan selalu oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan ini. Sekali lagi, siapa yang mau dan tadi mengunjukkan tangan, sekarang taruh tanganmu di dada. Oke, seperti Lose, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri di dunia. Ketika Engkau sudah menyelesaikan tugas dari Bapamu untuk menyerahkan nyawamu mati bagi kami, Engkau bangkit dan kembali ke surga. Dan Engkau mengirimkan Roh Kudus di hati kami anak-anak-Mu, supaya kami menjadi keluarga Allah. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami belajar sungguh-sungguh taat firman-Mu. Kami mengasihi-Mu. Engkau akan mengajari kami tentang kebenaran-Mu. Engkau akan mengingatkan kami tentang kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bimbing hati kami supaya kami kuat, supaya kami terhibur, supaya di dalam hidup kami ada buah-buah roh di dalam hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan begitu banyak buah yang lainnya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur menerima Roh Kudus dalam hati kami. Semua berkata, amin. Puji Tuhan adik-adik.
Demikian cerita firman Allah pada saat hari ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana cerita firman Allah yang barusan kita dengar? Masih ingat nggak? Wah, jangan-jangan dengar cerita firman Allah ada yang ngantuk nih tadi. Tapi Lausa Yodi yakin nggak ada ya, yang pasti dong. Tentunya adik-adik semua sungguh-sungguh menerangkan Lausa Yodi. Kita semua bersyukur sebagai bagian keluarga Allah, kita dijanjikan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kebenaran Kristus dan supaya hidup kita ada buah Roh Kudus. Benar Lausa Tikno. Wah, sebagai respon syukur kita nih atas firman Tuhan yang boleh kita dengar, yuk kita ajak adik-adik di rumah nyanyikan pujian Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau bersyukur dan memohon berkat Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan kami boleh menghasilkan buah Roh Kudus. Sekali lagi kami bersyukur kiranya kasih-Mu, damai sejahtera daripada-Mu selalu menyertai kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai kami jumpa di minggu-minggu berikutnya. Amin. Demikianlah adik-adik sekalian, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah usai. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah minggu depan 3 Februari secara Zoom jam 10.30. Sampai jumpa. Dadah.